Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Becak, Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Kladioskop. Seperti biasanya, saya tidak sendiri, ditemani oleh pengusaha anak muda yang luar biasa. Lagi-lagi kita temukan anak muda yang kekeh, gigih melakukan suatu usaha. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Bapak Rizky Awal Vindi. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Panggilannya Rizky. Rizky. Ya, Rizky, gimana perjalanannya sampai ke tempat ini? Alhamdulillah lancar. Ya. Nah, cuaca mendukung ya. Cuaca cerah. Cerah. Alhamdulillah. Ya, tentunya saya ucapkan terima kasih hadir di tempat ini di podcast Becak ya. Iya. Nah, Mas Pindi nih, ya, saya panggilnya seperti itu. Boleh. Pindi atau Rizky ya? Iya. Bolehlah dua-duanya. Ya nih, teman-teman di luar sana penasaran nih. Usaha apa yang dilakukan seorang Rizky sampai teman-teman di luar sana banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan Rizky, usaha apa sih, dan sampai orang-orang di sekitarnya ikut berperang membantu mengembangkan usahanya. Iya. Usaha apa yang dilakukan seorang Rizky? Iya. Terima kasih Kak. Jadi usaha yang geluti saat ini adalah olahan ikan kering asin. Olahan ikan kering asin. Asin. Iya. Yang kami beri nama atau yang kami brand dengan nama Jutsuka. Jutsuka. Iya. Apa itu Jutsuka? Jutsuka itu dari 3 suku kata. Iya. Jutsuka, juku kalau toro kusuka. Nah, juku kalau toro kusuka. Dari juku itu juku ikan dari bahasa konjo. Iya. Kalau toro kering, kusuka ya sesuka. Sesuka. Yang sekiranya jika diartikan secara utuh, berarti saya suka ikan kering. Saya suka ikan kering. Iya. Wow, luar biasa juga ya memberi nama Jutsuka. Nah, gimana prosesnya sampai muncul ide dikasih nama Jutsuka? Jutsuka lahir pada tahun 2019 Kak. 2019 ya. Sebelum Covid ya. Menjelang Covid. Iya. Lahir di salah satu rumah nelayan. Ya. Rumah nelayan di Kecamatan Bontobahari. Karena kebetulan pada waktu itu saya secara pribadi tidak sengaja melihat salah satu pajangan produk ikan yang ada di salah satu toko retail yang ada di Kecamatan Bontobahari. Kita tidak sebut nama, tapi iya, retail yang banyak berkembang saat ini. Yang menjadi hal lucu bagi saya karena produk ini ternyata berasal dari luar Kabupaten Bulukumba. Bulukumba. Produk ikan kering. Nah, di sini yang menjadi kegelisahan saya, tanda kutip, ya, karena notabene-nya kita di Kabupaten Bulukumba ini mempunyai sumber daya alam dengan potensi perikanan yang sangat mumpuni. Iya. 128 km panjang garis pantai dan keempat kabupaten terbesar di Sulawesi Selatan untuk penunjang produksi ikan. Nah, ini menjadi cambuk lah seperti itu Kak, saya bahasakan. Kenapa tidak kita di Kabupaten Bulukumba mencoba memproduksi hal yang sesederhana dengan produk ikan kering. Alhamdulillah dengan support dari teman-teman nelayan sebagai salah satu kegiatan yang bisa mensuplai untuk bahan bakunya. Kemudian kami bersepakat untuk melakukan kegiatan produksi olahan ikan kering, dan lahirlah nama Jutsuka yang kebetulan pada hari itu juga lahir Jutsuka. Luar biasa. Iya. Jadi begitu saja tiba-tiba muncul ya nama itu Jutsuka, dan
menarik juga ini. Yang tadinya kita lihat ikannya telentang begitu saja, akhirnya sekarang dalam kemasan. Dalam kemasan, ya melihat saja kemasannya ini, belum mencoba sudah tertarik ya. Jadi ada MOU ya, ada MOU, sejenis MOU ya dengan nelayan. Bukan MOU Kak, Ya. tapi satu hubungan ya. Hubungan emosional ya. Emosional. Ada yang butuh dan ada yang saya selaku pengolah butuh ikan dan ada yang mencari, yang mensuplai. Seperti Jadi itu. kami menjalin hubungan dengan beberapa komunitas nelayan ataupun kelompok perikanan. Itu kami menjalin bahkan sampai ke tahap pembinaan untuk menjaga kesinambungan untuk suplai ikannya. Komunikasinya ya tetap dibangun. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, ikan apa saja nih? Ya untuk saat ini ikan yang kami olah untuk ikan kering ini ikan katamba, ikan lencang. Ikan ketambat itu ikan lencang ya. Ya. Kemudian ikan kerapu. Ikan kerapu. Dua itu ya. Kerapu sunu ya. Kerapu sunu. Dua jenis yang saat ini untuk yang kami kemas. Selebihnya juga ada yang kita olah seperti jenis ikan sinrili, ikan tiko, tapi kami tidak kemas dalam bentuk seperti ini. Seperti ini ya. Iya. Jadi cuma dua jenis ikan ini yang dikemas seperti ini ya. Nah, berapa lama prosesnya sampai bisa masuk di kemasan ini? Proses dari produksinya Penangkapan, maksudnya? pengeringan gitu? Tahapannya itu kayak proses penangkapan oleh nelayan. Ya. Kemudian produksi di rumah produksi Jutsuka sendiri di Balai Aging. Kemudian dijemurnya itu sampai 2-3 hari tergantung dari kondisi cuaca. Cuaca ya. Iya. Setelah dijemur kemudian kami sortir, kami potong berupa potongan daging, kemudian kami sortir yang baik, kemudian dikemas per 200 gram. Per 200 gram. Iya. Iya. Pernah enggak orang-orang di luar sana mencoba dan menanyakan setelah tahu prosesnya, ada enggak kualitas yang kita buru di Jutsuka ini? Iya, yang kami lempar untuk di pasaran ini adalah karena jenis ikan kerapunya, yang pertama. Kemudian yang menjadi salah satu penarik karena bahan baku yang kami gunakan ini yang masih fresh. Masih fresh artinya ya. Bukan masih segar ya. Iya. Bukan yang hasil penjualan tangkapan yang lama ya yang tidak laku kemudian kita olah, bukan. Jadi memang yang baru. Jadi tahu ya, menjadi pembeda ini ikan lama ini yang baru. Iya, dari kualitas daging, itu penampakan fisik, mata, insan, tekstur daging. Iya. Seperti itu, Kak. Berarti harus dipelajari semua itu ya. Iya. Banyak belajar dari nelayan juga. Iya, karena melihat ikan kering seperti ini, mana orang tahu bahwa ini ikannya, ikan segar diproses lalu masukkan kemasan, atau mungkin ikan sudah tanda kutip sudah tidak laku lagi kan gitu. Iya. Nah, jadi ini dikemas ini fresh semua ya. Sudah fresh pokoknya semua. Masih segar semua. Segar. Lalu dijemur ya. Iya. Direndam dengan garam. Oh, ada rendaman garam juga ya. Iya. Nah, ada enggak kendala, Mas Reski? Iya, salah satu kendala dalam proses produksi ini adalah kondisi cuaca matahari, panas matahari. Kondisi cuaca. Iya. Karena keadaan cuaca yang tidak menentu pada saat setelah kita melakukan pencucian ikan yang sudah direndam, kemudian untuk kita jemur, tiba-tiba hujan. Boleh tahu enggak berapa lama rendamnya dan kemudian dilakukan penjemuran? Kalau yang kami lakukan direndam biasanya pada saat sore hari dan dibilas dicuci itu pada saat jam 6 pagi. Direndam pakai air garam. Garam ya. Iya. Jadi berapa jam? Sampai jam 5 sore? Iya, jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Pagi ya. Iya. Sampai ada 10 jaman 10 ya. 10 jam. Iya, seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu kan. Iya. Terus sekali memproduksi
Berapa kemasan atau berapa ton kah atau berapa ekor? Kapasitas produksi kami saat ini di kapasitas penjemuran bisa menghasilkan 36 kilo kering. 36 kilo Iya, kering. ditambah dengan kapasitas oven pengering sampai 50 kilo. Tetap dibantu ada oven pengering. Ada oven pengering. Itu bantuan dari pemerintah Kabupaten Bulukumba. Oh, artinya sudah dapat juga bantuannya dari Iya. pemerintah setempat ya. Iya, pemerintah. Terus apa respon tetangga-tetangga di awal sampai saat ini? Ya, alhamdulillah tetangga utamanya keluarga sangat membantu, sangat memberikan support, Alhasil beberapa orang di Desa Baleanging kami juga turut pekerjakan dalam setiap kegiatan proses produksi. Selain dengan memberdayakan kelompok-kelompok perikanan ataupun wanita-wanita pesisir di daerah Kecamatan Bonto Bahari, khusus untuk anak-anak muda yang di Desa Baleanging, beberapa orang kami berdayakan untuk bekerja di setiap kegiatan produksi kami. Diperdayakan sekali kerja atau memang di kegiatan ini mungkin ada karyawan tersendiri atau belum ada istilah karyawan tetap? Belum ya? Iya, karyawan tetap belum bisa karena apa? Belum stagnan untuk pemasarannya, Kak. Jadi setiap ada kegiatan kami panggil. Iya. Tapi tidak ada yang menolak ya? Tidak ada yang menolak. Seperti itu. Iya. Nah, ada berapa orang? Kalau khusus untuk di luar daripada tenaga kerja orang di rumah itu ada 2 orang yang di Desa Baleanging, kemudian orang di rumah sendiri, kami sendiri ada sekitar 3 orang. Iya. Kemudian yang di Kecamatan Bonto Bahari ada sekitar 5 orang. Maksudnya ini kan ada beberapa tempat nih. Iya. Langsung sekali ngumpul atau dikasih bagian-bagian? Ada bagian-bagiannya, Kak. Ada bagian-bagian. Beda penjemuran mungkin? Siapa yang rendam seperti itu? Iya. Jadi khusus misalnya yang di daerah Kecamatan Bonto Bahari, ada yang khusus untuk mengumpulkan, kemudian ada yang khusus untuk yang mengantarkan, ada yang khusus untuk yang membersihkan, menyiangi ikan ini, ada yang menjemur, dan ada yang memproduksi. Tapi untuk di setiap kegiatan ini saya terlibat sebagai kontrol. Controllingnya ya harus dikontrol. Apalagi potongan-potongannya. Jangan sampai tidak sesuai ya. Ya karena saya lihat ini luar biasa sekali. Ini kemasannya ikan kering asin ini, ikan sunu ya. Sunu. Ikan sunu luar biasa ini. Kalau ikan sunu siapa yang tidak tahu ya ikan sunu ini. Jadi bagaimana cara tahu bahwa ini sudah bisa dikemas? Apakah ada takaran-takaran tersendiri bahwa ikan ini sudah layak dikemas gitu? Ya, untuk secara profesional kami belum alat untuk mengukur kadar air ataupun kadar kekeringan dari ikan ini. Tapi dari segi tekstur kita dari kebiasaan saja mempelajari dengan kualitas ikan-ikan keringan di pasaran, kemudian yang kami produksi. Dengan berdasar itu teksturnya kami saya rasa sudah cukup untuk dikemas. Tingkat keringnya dikemas. Pernah enggak ada komplain tentang hal ini sampai saat ini tentang aduh ini enggak kering nih, ini masih basah? Sampai saat ini terkait dengan kualitas ikannya alhamdulillah ya. Belum. Alhamdulillah. Karena untuk konsumen sendiri, Kak, ada yang memang suka yang kering, ada memang yang suka setengah kering. Jadi kita menyesuaikan. Mau yang seperti apa. Jadi yang setengah kering mungkin harus ada pesanan khusus ya. Iya. Seperti itu. Karena bisa jadi kalau tidak terlalu kering, nah mungkin masa penyimpanannya tidak lama. Betul. Nah kalau ini, kira-kira masa penyimpanan atau expirednya nih berapa bulan? Kalau yang seperti ini bisa sampai 6 bulan, Kak. Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Berarti sudah bisa dibawa ke luar negeri ya? Ya, sudah bisa dan sudah pernah. Sudah pernah ya dibawa ke luar negeri. Luar biasa ini Jutsuka. Nah, saya lihat juga ini ada abon ikan ini. Iya. Ini juga salah satu produksi ya? Ini bukan produksi kami, tapi merupakan
bentuk pembinaan dari kelompok pesisir. Pesisir, iya. Ini menjadi salah satu mitra kami. Jutsuka dalam hal ini memfasilitasi terkait dengan akses informasi dan legalitasnya. Kemudian akses pemasarannya kami bermitra. Seperti itu. Iya. Dengan menggunakan bahan dasarnya ikan yang sama. Kalau yang ini ikan tuna kan? Oh, ikan tuna ya. Tuna. Beda lagi ya ikan tuna. Ikan tuna. Ini tadi ikan ikan ketamba, ikan kerapu atau ikan sunu ya. Iya. Kenapa bukan ikan tuna dipakai di sini? Tidak cocok kan? Oh, tidak cocok ya. Tidak cocok. Ya lebih cocok yang jenis ikan dasar. Oh, ikan dasar. Iya. Tentunya orang-orang sekitar kampung sudah tahu ya, dan umumnya mungkin Bulukumba juga sudah tahu. Iya. Bahwa ada produksi ikan kering yang siap disantap. Yeah. Seperti itu mungkin ya. Ready to cook. Siap dimasak. Siap dimasak juga ya. Dimasak. Jadi tidak sekedar digoreng, juga dimasak bisa ya. Iya, maksud saya itu dalam kemasan ini itu sudah siap pokoknya disantap dimasak, lah ya. gitu. Oke, tadi kendala-kendalanya ya. Kira-kira orang-orang yang mau beli nih, kalau teman-teman di luar sana mau pesan ini lewat apa nih? Ada nggak di media sosial atau apa nih? Iya, medsos ya kita kelola saat ini, ada Facebook, kemudian apa namanya itu? Jutsuka kan? Jutsuka juga di Facebook. Jutsuka. Di mana lagi? Kemudian di Shopee. Di Shopee, sudah masuk di Shopee ya? Shopee ada. Oh, alhamdulillah. Jutsuka lapak ikan. Itu yang intens yang 2K. Nah, kalau teman-teman sudah tahu seperti itu, yang selama ini, Mas Reski, di mana saja penjualannya? Ya, penjualan tadi disebutkan ini yang untuk media online ya, Kak? Media online ya. Offline-nya itu kita punya galeri tersendiri di mana? Di Baliangi ya. Tempat produksi. Kemudian di Bulukumba sendiri ada beberapa tempat yang menjajakan produk oleh-oleh Bulukumba. Kemudian untuk di Makassar ada di toko Jelail, Jalan Sultan Hasanuddin. Ada juga di sana ya? Iya. Kemudian di cabang Papua juga ada. Sudah sampai ke Papua, Sorong ya? Iya. Padahal di sana juga banyak ikan kering loh. Banyak ikan kering. Iya. Terus bagaimana kalau dari Papua? Artinya lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Karena sudah beberapa kali order via Jelail yang di Makassar. Terus harapannya ke depan Mas Reski nih? Ya, harapan secara pribadi kami selaku kelompok pengolah agar bisa lebih luas lagi untuk jangkauan pemasarannya. Tentunya banyak faktor yang bisa mempengaruhi untuk bisa lebih luas lagi. Salah satunya dengan bantuan dari media. Bantuan dari media, benar sekali. Kemudian pemerintah dan konsumen itu sendiri. Benar sekali. Ya, itu harapan saya. Artinya dari pemerintahnya akses pasar yang jauh lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, kami selaku UMKM, bukan saja di Jutsuka, mewakili teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Bulukumba, agar pemerintah bisa jauh lebih memperhatikan ya, apa saja sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan, sehingga itu yang bisa intens untuk dikembangkan oleh pihak pemerintah. Bukannya pemerintah sudah melirik dan memberi bantuan? Alhamdulillah itu sudah diberikan, tapi masih banyak banyak lagi UMKM yang perlu disentil, yang perlu diperhatikan ya. Iya, salah satunya ini yang sedang kita tampilkan saat ini ada abon ikan tuna ya. Mudah-mudahan lewat tempat ini ya pemerintah melihat, mendengar dengan hadirnya di tempat ini pemerintah bisa memperhatikan lagi. Bahwa banyak pelaku UMKM yang di lapangan perlu uluran tangan. Perlu masukan ya, seperti itu. Dan saya yakin pemerintah Bulukumba bisa. Yakin lah. Ya, saya sangat yakin. Dan itu sudah terbukti di
Di Jutsuka sendiri kami sudah dibantu mesin pengering, oven pengering. Oven pengeringnya. Tepat tahun lalu. Kan? Ya, makanya teman-teman yang lain juga pelakukan kasih dong jalan. Iya. Tunjukkan jalan juga biar dapat juga gitu. Iya. Gitu, Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, sedikit bocoran dok, omsetnya sekarang. Intinya meningkat terus ya. Alhamdulillah. Dari sudah berjalan 4 tahun ya, 4 tahunan ya. Iya, berjalan 4 tahun, tapi yang intens untuk di kegiatan ini di 1 tahun terakhir, Kak. Di 1 tahun Iya. terakhir. Di 3 tahun pertama itu memang masa-masa untuk membangun. Membangun pola kemitraan dengan nelayan, membangun akses jejaring, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sekarang memproduksi terus ya? Iya, memproduksi, Kak. Bahan dasarnya ada terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup, Kak. Cukup. Iya. Oke. Terima kasih lagi Mas Reski hadir di podcast Becak Terima ya. kasih. Untuk berbagi. Iya. Terakhir nih, harapan dan pesannya untuk teman-teman di luar di sana yang mungkin teman-teman di luar sana juga mau melakukan suatu usaha, tetapi bingung mau melangkah. Mungkin ada tips dari Mas Reski nih, silakan. Iya, apa yang saya alami ini akan saya berikan. Salah satu tips untuk usaha UMKM Ya. yang tentunya sesuai dengan hobi yang bisa menghasilkan uang. Terus laksanakan, jangan terlalu banyak berpikir. Kemudian apa yang Anda jalankan saat ini, cobalah galang akses informasi dengan pihak pemerintah, karena tentunya dengan pihak pemerintah sendiri yang bisa membantu untuk lebih jauh lagi, seperti itu. Dan setelah itu, ayo ikuti prosedur apa yang menjadi prosedur untuk usaha kita, apakah perizinan, izin edar, dan lain sebagainya. Dan untuk hal ini pemerintah punya akses dan fasilitas secara gratis tentunya. Benar sekali. Iya, tetap semangat dan semangat. Iya. Itu saja. Terima kasih Terima sekali lagi saya ucapkan Mas Reski yang hadir di tempat ini. Iya. Teman-teman dimanapun Anda berada, untuk memulai suatu usaha janganlah pernah ragu. Perhatikan langkah demi langkah dan prosedur-prosedur sesuai dengan usaha apa yang Anda lakukan. Dan dengan cara Anda, seperti apa Anda lakukan di lapangan, yakin bahwa orang-orang sekitar Anda memperhatikan, apalagi pemerintah, pasti akan melirik dan memperhatikan Anda. Cuman persoalan waktu saja untuk Anda bisa melangkah dan melangkah jauh ke depan. Sekali lagi, jangan pernah menoleh, melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan untuk menjalankan suatu usaha Anda. Terima kasih, saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Reski. Makasih.